Banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Seorang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni, gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Pemene mateni Imam Mustola, oh tambah gede. Pemene sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Budi Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar buji. Pak mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat jubur. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin contohnya Bakorut biasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah nggak berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyo yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ono kiai kok Mustofa sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burkini niku ulama tok ngamuk dene. Takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takon. Orang kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kayak peceran-peceran nak diresi kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencapaian latihan bahasa Arab. Jadi apa? Gailun. Jawabnya kan Nabi enteng. Yutohiruhu ma'badah. Ya sanggep aja kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid sing ora pengen liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis.
Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak melaku cepat itu kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener, senajan to ora kok ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek ono bener. Pas ya, dablek pas ya, jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau diarah tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan. Saya itu ulama kabeh melok tasawuf ambek thariqah. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih kon, melok partai fikih. Sekaruan hadis mayoritillah bi khairan faqihu fikih. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas kok hadis mayoritillah bi khairan faqihu. Kira ana tenan. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu.